besar. Aku yang percaya. Tapi langkahku tak terhenti. Bukan oleh besar, lain oleh tatapan yang sangat berat dari hutan tersesat di kawan anjing yang manis. Hanya karena danku beda, bahasaku yang berubah, dan caraku menyapa Tuhan berbeda dengan mereka. Iya, kayak telah masuk. Salah bisa menjadi pertarungan identitas. Padahal maksudnya sama baik, tapi beda sedikit langsung dianggap upaya menggulingkan peradaban. Seolah kata sapaan mempunyai kekuatan menjatuhkan iman orang lain. Beda motif kain sedikit saja langsung dianggap tidak menghormati leluhur. Seolah nenek moyang kita selembut sutra dan mudah robek oleh pola yang baru. Padahal perbedaan sudah sangat tua. Tua dan tembok dan aturan. Diukir di batu-batu purba. Disulam di motif kain nenek moyang kita. Dilembuskan oleh angin pada bayi yang hadir. Tapi anehnya, manusia masih saja terkejut dengan itu. Seolah Tuhan baru saja menciptakan warna. Seolah seluruh dunia harus mencetak manusia. Kita benar-benar menuju bakat alami untuk membuat hal kecil rasa seperti kiamat ini. Bahkan masalah yang ukurannya tak lebih dari rumah roti bisa menjadi pertempuran suci asal kita sepakat langkah yang sehat. Kita harus belajar untuk memahami bahwa perbedaan bukanlah ancaman, tapi kekayaan. Kita harus belajar untuk menghargai bahwa kata sapaan dan motif kain bukanlah hanya simbol, tetapi ekspresi dari identitas dan keimanan kita. Manusia masih saja tertutup oleh perbedaan. Lupa bahwa kita semua adalah satu. Lupa bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan. Lupa bahwa kita semua memiliki hak yang sama. Kita harus belajar untuk menerima perbedaan. Menerima bahwa kita semua adalah unik. Menerima bahwa kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Menerima bahwa kita semua bagian dari keindahan ini. Di negeri ini masih ada harapan, masih ada cahaya yang menembus kegelapan, masih ada hati yang terbuka, yang menerima perbedaan, masih ada jiwa yang berani, yang melawan ketakutan. Mendengar suara hati, mendengar suara Tuhan, kita harus belajar untuk memahami bahwa kita semua adalah satu. Kita harus belajar untuk mencintai perbedaan, mencintai keunikan. Kita harus belajar untuk menerima bahwa kita semua adalah bagian dari keindahan ini. Mari kita satukan hati, satukan jiwa, dan ciptakan dunia yang lebih indah. Dunia yang penuh cinta, kasih sayang, Dan perdamaian, dunia yang penuh dengan keindahan, keunikan, dan perbedaan. Tes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tolong dengerin dulu ya teman-teman, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Bapak Ibu juri dan yang kami hormati Bapak Ibu guru dan para wali murid dan teman-teman yang kami sayangi. Jadi hari ini kami mau ngebawain sebuah puisi yang judulnya itu perbedaan. Bukan perbedaan yang indah di kata-kata doang, tapi perbedaan yang sering kita temuin di kehidupan sehari-hari. Puisi ini lahir dari keresahan, dari hal-hal kecil yang sering dianggap biasa, padahal diam-diam ninggalin luka. Lewat puisi ini, kami mau ngajak kalian buat melihat perbedaan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai sesuatu yang harusnya kita jaga bersama. Jadi latar belakang puisi ini tuh simpel,
namanya daun wah. Banyak banget situasi di sekitar kita yang kelihatannya sepele, kayak cuma beres salam, adat, cara bicara, cara ibadah. Tapi lucunya, hal yang kecil itu sering banget dibesarin, dibikin ribut, dibikin seolah itu masalah besar. Ada juga yang nyakitin orang lain lewat candaan. Katanya cuma bercanda, tapi korbannya beneran ngerasa luka. Dari situlah puisi ini lahir sebagai kritik dan sebagai pengingat buat kita semua. Makna dari puisi ini sebenarnya dalam banget, tapi bisa diringkas jadi satu, yaitu perbedaan itu bukan musuh. Dari dulu manusia udah hidup dalam perbedaan, dan itu bukan pilihan, tapi itu emang bagian dari kehidupan. Puisi ini ngajak kita sadar, yang perlu diubah bukan orang-orang yang beda, tapi cara kita lihat mereka. Puisi ini juga ngajakin kalau kita semua sama di mata Tuhan, sama-sama punya hak dihormati, dan nggak ada yang lebih tinggi cuma karena latar belakang. Terima kasih. Terakhir, kami mau nutup dengan satu pesan sederhana. Dunia nggak butuh kita saling sama, tapi dunia butuh kita untuk saling ngerti. Semoga puisi dan pesan ini bisa bikin kita semua sedikit lebih peka, lebih manusiawi, dan sedikit lebih berani buat menerima sesama. Kami dari kelas 12-2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.